Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurota Ekinia Zahra. Saya berasal dari Rokan Hulu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas PGSD 1C 2020 dan merupakan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan tingkat tinggi. Adapun tujuan saya menjelaskan materi mengenai tumbuhan tingkat tinggi ini adalah untuk memenuhi penilaian tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi ini dikatakan sebagai tumbuhan biji karena tumbuhan biji ini merupakan jenis tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati yang disertai dengan bunga, biji, dan juga buah. Tumbuhan biji juga sering dikenal dengan tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut sebagai alat perkawinan bagi tumbuhan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka yang biasa dikenal dengan gimnospermae dan juga tumbuhan berbiji tertutup atau yang dikenal dengan angiospermae. Contoh dari tumbuhan tingkat tinggi ini adalah tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan bunga-bungaan. Kebalikan dari tumbuhan tingkat tinggi yaitu adalah tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah yaitu salah satu jenis tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan bunga. Untuk membedakan antara tumbuhan tingkat tinggi dan juga tumbuhan tingkat rendah, kita bisa melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Untuk tumbuhan tingkat rendah adalah bertalus sehingga disebut dengan tumbuhan talopita. Yang kedua, organnya masih sangat sederhana. Yang ketiga, belum mempunyai jaringan pengangkut. Contohnya adalah bryophyta dan juga alga. Selanjutnya, tumbuhan tingkat tinggi memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, berkormos, sehingga disebut dengan tanaman atau tumbuhan kormopita. Yang kedua, organnya sudah dapat dibedakan dengan nyata atau jelas antara akar, batang, dan juga daun. Yang ketiga, mempunyai jaringan pengangkut atau vesikular. Contohnya adalah angiospermae atau tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil, dan kemudian tumbuhan gimnospermae. Ciri khusus yang ada pada tumbuhan tingkat tinggi dan juga tingkat rendah adalah untuk tumbuhan tingkat tinggi memiliki ciri khusus yaitu memiliki akar serabut. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah memiliki ciri khusus yaitu tidak memiliki bunga sepanjang hidupnya. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan perbedaan antara tumbuhan tingkat tinggi dan juga tumbuhan tingkat rendah adalah untuk tumbuhan tingkat tinggi telah memiliki jaringan pembuluh. Contohnya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan bunga. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah tidak memiliki jaringan pembuluh sehingga materi disalurkan dengan cara difusi antar sel. Contohnya adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya, klasifikasi dari tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi terbagi menjadi dua, tumbuhan berpembuluh dan juga tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh contohnya adalah Spermatophyta atau tumbuhan biji. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang kedua yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar,
batang dan juga daun sejati, serta memiliki pembuluh angkut. Ini merupakan contoh dari bagan atau skema metagenesis pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang di sebelah kiri merupakan contoh dari bagan metagenesis dari tumbuhan paku Homospora, dan yang di sebelah kanan merupakan contoh dari bagan atau skema dari metagenesis tumbuhan paku Heterospora. Metagenesis atau daur hidup dari paku Homospora adalah sebagai berikut. Yang pertama, spora. Spora yang dikeluarkan dari sporangium dan jatuh di tempat yang cocok untuk tumbuh akan berkembang menjadi protalium melalui pembelahan meiosis. Protalium adalah gametofit pada tumbuhan paku. Protalium berumur lebih pendek daripada sporofit. Protalium berbentuk seperti jantung, berwarna hijau, dan melekat pada substratnya. Protalium disebut juga sebagai masa metagenesis pada tumbuhan paku, di mana spora menghasilkan dua sel gamet, yaitu antheridium yang disebut sebagai sel kelamin jantan dan archegonium yang disebut sebagai sel kelamin betina. Kemudian, antheridium atau sel kelamin jantan akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium atau sel kelamin betina menghasilkan ovum. Pembuahan hanya berlangsung jika ada air. Peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot yang dihasilkan bersifat diploid. Fase sporofit dimulai ketika zigot ini terbentuk. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang diploid juga. Tumbuhan paku ini merupakan generasi sporofit. Pada tumbuhan paku atau Pteridophyta, ada yang disebut dengan sporofil. Sporofil merupakan jenis daun yang mampu menghasilkan spora. Sporofil ini bersifat fertil pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kemudian, pada sporofil memiliki sporangium. Sporangium ini biasa disebut dengan kotak spora. Jadi, sporangium merupakan suatu badan yang menghasilkan spora. Spora dihasilkan melalui pembelahan meiosis. Spora yang dihasilkan bersifat haploid. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Bagan metagenesis ini berbentuk siklus, sehingga skema ini akan terus terulang kembali. Metagenesis atau daur hidup dari paku Heterospora adalah sebagai berikut. Pada fase gametofit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikropotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya. Sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. Sama halnya dengan metagenesis paku Homospora. Sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot. Zigot yang dihasilkan bersifat diploid. Kemudian, zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang dihasilkan juga bersifat diploid. Tumbuhan paku tumbuh dan bertunas untuk melakukan perkembangbiakan aseksual. Kemudian, tumbuhan paku atau Pteridophyta akan membentuk dua jenis sporofil yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporangium, dan makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporangium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya,
dan prosesnya akan berulang kembali. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu Silophytinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku rambut, Equisetae atau paku ekor kuda, dan Felicinae atau paku sejati. Salah satu contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini adalah tumbuhan suplir. Suplir adalah tumbuhan paku yang populer untuk penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum. Nama suplir merupakan adaptasi dari bahasa Prancis yaitu chevelure yang berarti seluruh rambut di kepala. Tanaman suplir atau yang biasa disebut dengan Adiantum merupakan tanaman yang berasal dari Kingdom Plantae, subkingdom Trachebionta, divisi Pteridophyta, kelas Phyllocopsida, subkelas Polypoditae, ordo Pteridales, famili Pteridaceae atau Adiantaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum sp. Yang pertama, Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani gymno yang berarti terbuka atau telanjang, sementara spermae yang berarti biji. Dalam penamaan Gymnospermae dikarenakan penampakan biji pada kelompok ini yang terbuka. Hal ini dikarenakan Gymnospermae tidak memiliki ovarium, yang merupakan tempat perkembangan biji. Tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ini terbagi menjadi 4 divisi yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, divisi Gingophyta. Hanya satu jenis yang masih bertahan, yaitu Ginkgo biloba. Yang kedua, divisi Kikadophyta. Kikadophyta ini terbagi menjadi 2 famili, yaitu Kikadaceae dan juga Zamiaceae. Yang ketiga, Coniferophyta atau yang disebut dengan Pinophyta. Coniferophyta ini merupakan tumbuhan runjung. Yang keempat, Gnetophyta. Dengan anggotanya hanya 3 genus, yaitu Gnetum, yang meliputi tumbuhan melinjo dan kerabatnya, Welwitschia, dan Ephendra. Salah satu contoh dari tumbuhan Gymnospermae adalah pohon melinjo atau Gnetum gnemon. Melinjo atau Gnetum gnemon merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua. Tanaman melinjo atau Gnetum gnemon dapat tumbuh pada tanah-tanah liat atau lempung, berpasir, dan berkapur, tetapi tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air atau yang berkadar asam tinggi, dan dapat tumbuh dari ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Melinjo atau Gnetum gnemon dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo atau Gnetum gnemon tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim yang khusus. Melinjo atau Gnetum gnemon dapat beradaptasi dengan rentang suhu yang luas. Hal inilah yang menyebabkan melinjo atau Gnetum gnemon sangat mudah untuk ditemukan di berbagai daerah, kecuali daerah pantai, karena tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon merupakan tanaman yang berasal dari Kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Gnetopsida, subkelas Gnethidae, ordo Ephedrales, famili Gnetaceae, genus Gnetum L,
spesies Gnetum gnemon L. Yang pertama, pengertian dari tumbuhan Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang berarti tertutup dan juga spermae yang berarti biji. Jadi pengertian dari Angiospermae ini adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Selanjutnya, klasifikasi dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup terdiri dari tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri memiliki daun biji dalam embrio, akarnya tunggang, terdapat kambium pada batang, dan daunnya menyirip. Salah satu contoh dari tumbuhan dikotil adalah tumbuhan mangga. Mangga termasuk ke dalam marga atau genus Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anacardiaceae. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil mangkai, yang man berarti pohon mangga, dan ditambah dengan kai yang berarti buah. Mangga berasal dari daerah di sekitar perbatasan India dengan Burma, dan mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurang-kurangnya semenjak 1500 tahun yang silam. Tumbuhan mangga atau Mangifera indica merupakan tumbuhan yang berasal dari kingdom Plantae, infrakingdom Streptophyta, subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, superordo Rosanae, famili Anacardiaceae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, daunnya melengkung atau sejajar, dan bunganya berkelipatan 3. Salah satu contoh dari tumbuhan monokotil adalah kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Araceaceae. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan tumbuhan yang berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo Lilianae, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Cocos L, spesies Cocos nucifera L. Kemudian yang terakhir, tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut berasal dari bahasa Yunani yaitu Bryophyta, yang merupakan sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, kecuali di dalam laut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta ini yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk ke dalam lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Kemudian, lumut ini juga mengalami metagenesis. Lumut atau Bryophyta disebut juga sebagai tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Permukaan luar tubuhnya dilapisi dengan lapisan lilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Selanjutnya, akarnya berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar ini juga berfungsi untuk menempelkan lumut atau Bryophyta. Yang terakhir, zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina.
Sperma diproduksi Antheridium dan ovum diproduksi oleh Archegonium. Selanjutnya, klasifikasi dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau Bryopsida, Hepaticophyta atau lumut hati, dan lumut tanduk atau Anthoceropsida. Metagenesis tumbuhan lumut atau Bryophyta diawali dengan berkecambahnya spora yang sangat kecil yang bersifat haploid. Kemudian, spora yang berkecambah akan menjadi protonema. Protonema merupakan rangkaian sel berbentuk benang hasil dari perkecambahan spora pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian, protonema ini ada yang tumbuh menjadi besar dan ada yang tidak tumbuh. Di dalam protonema terdapat kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau tumbuhan gametofit. Selanjutnya, pada tumbuhan lumut atau Bryophyta akan dibentuk gametangium, yaitu sel kelamin jantan atau sperma yang dihasilkan oleh Antheridium, dan sel kelamin betina atau ovum yang dihasilkan oleh Archegonium. Selanjutnya, terjadi fertilisasi antara sperma dan ovum. Fertilisasi antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang terus berkembang menjadi embrio yang diploid. Embrio kemudian akan berkembang menjadi suatu badan yang bulat dengan tangkai pendek atau panjang yang disebut dengan sporogonium atau tumbuhan sporofit. Dalam bagian yang bulat tersebut dibentuk spora sehingga sering disebut dengan kapsul spora yang identik dengan sporogonium. Spora akan terkumpul dalam kotak spora atau sporangium. Jika spora jatuh di tempat yang sesuai, maka siklusnya akan terulang kembali. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan lumut atau Bryophyta.